3, 2, 1. Taoisme juga dikenal sebagai Daoisme, adalah filosofi Tiongkok yang dikaitkan dengan Laozi pada tahun 500 sebelum Masehi, yang berkembang dari agama rakyat terutama di daerah pedesaan Tiongkok dan menjadi agama resmi negara di bawah dinasti Tang. Oleh karena itu, Taoisme adalah filsafat, aliran filsafat dan agama. Agama ini didirikan oleh Laozi, seorang filsuf terkenal. Namun tidak banyak yang diketahui soal kehidupan masa kecilnya. Yang tercatat dalam sejarah adalah bahwa Laozi pernah bekerja sebagai pegawai arsip kerajaan dinasti Han Timur. Ia bertanggung jawab atas surat-surat kuno dan penting serta dokumen-dokumen yang sifatnya rahasia. Setelah umurnya mencapai 90 tahun, ia meninggalkan pekerjaannya untuk mengembara ke negara-negara lain. Laozi percaya bahwa keselarasan segala sesuatu dan bahwa orang dapat hidup bersama dengan mudah jika mereka hanya mempertimbangkan perasaan satu sama lain dan menyadari bahwa kepentingan diri mereka tidak selalu menjadi kepentingan orang lain. Nah, sebelum pergi mengembara, ia menuliskan ajaran-ajarannya yang di kemudian hari disebut dengan nama Taoisme. Tao Te Ching merupakan kitab suci di dalam agama Tao. Kitab ini dituliskan oleh Laozi pada abad ke-6 sebelum Masehi. Sebelum abad ke-2 Masehi, akar ajaran Taoisme sudah menjadi kepercayaan turun-temurun bagi bangsa Cina. Agama ini melahirkan sebuah kebudayaan Cina. Hal inilah yang mengapa mayoritas pemeluknya merupakan orang-orang Cina atau orang-orang keturunan Cina. Taoisme merupakan salah satu dari 3 pandangan agama besar yang dianut orang-orang Cina, yakni selain Buddhisme dan Konfusianisme. Taoisme memberikan pengaruh besar selama dinasti Tang, yang berada sekitar tahun 618 sampai 907 Masehi, dan Kaisar Xuanzong yang memerintah sekitar tahun 712 sampai 756 Masehi, yang menetapkannya sebagai agama nasional Tiongkok. Dia mengamanatkan bahwa orang harus menyimpan tulisan Tao di rumah mereka. Kendati demikian, dinasti Tang runtuh dan ajaran Tao digantikan oleh Konfusianisme dan Buddhisme. Namun Tao masih dipraktikkan di seluruh Tiongkok dan negara-negara lain hingga saat ini, seperti halnya di Indonesia. Agama ini menekankan untuk melakukan apapun secara alami dan mengikuti arus sesuai dengan Tao atau Dao. Kekuatan kosmik yang mengalir melalui semua hal untuk mengikat dan melepaskannya. Filsafat tumbuh dari ketaatan pada alam dan agama berkembang dari kepercayaan pada keseimbangan kosmik atau semua yang ada di alam, yang dipelihara dan diatur oleh Tao. Di Indonesia sendiri, agama Taoisme ini tidak sebanyak dibanding tetangganya, yakni agama Konfusianisme atau Konghucu. Namun, di daerah asalnya, di Republik Rakyat Cina atau Tiongkok, agama Taoisme ini lebih unggul daripada Konghucu. Populasinya 1% lebih besar, yakni 4%, sedangkan agama Konghucu memiliki total pengikut 3% dari keseluruhan penduduk Cina. Saya Vira. Di sini saya akan menjelaskan tentang ajaran-ajaran Taoisme dan juga para tokoh agama Taoisme. Sebelum mengetahui ajaran Taoisme, perlu diketahui bahwa Tao Te Ching merupakan kitab suci di dalam agama Taoisme. Ajaran Taoisme ini cenderung membawa tradisi Tiongkok kuno ke dalam bentuk keagamaan dan filsafat.
Laozi menjadikan Taoisme menjadi paham yang dapat memahami Konfusianisme yang terkenal sebagai paham kuno dan yang berusaha mempertahankan tradisi Tiongkok dalam bentuk baru, tapi berada di jalan yang sama dengan yang dilalui Taoisme. Taoisme sendiri memiliki 4 ajaran, yaitu yang pertama ada Dao. Inti pengajaran Taoisme adalah Dao, yang berarti tidak berbentuk, tidak terlihat, tetapi merupakan proses kejadian dari semua benda hidup dan segala benda-benda yang ada di alam semesta. Dao yang berwujud dalam bentuk benda hidup dan kebendaan lainnya adalah De. Gabungan Dao dengan De dikenal sebagai Taoisme yang merupakan landasan kealamian. Makna dari sebenarnya hanya dapat ditangkap melalui kesadaran mistik karena terlalu rumit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Namun untuk memudahkan pengertian, maka Dao diberi sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, Tao bersifat transenden dan imamen. Yang kedua, Tao merupakan jalannya universum atau elan vital, dan yang ketiga, Tao berarti cara hidup seseorang agar selaras dengan jalannya alam. Yang kedua ada Yin dan Yang. Dalam pandangan Taoisme, alam semesta ini digolongkan menjadi 2, atau dengan kata lain, alam ini diisi dengan pembagian atau golongan elemen-elemen, yaitu elemen negatif dan positif, yang masing-masing memanifestasikan sifat dari Yin dan Yang. Keduanya saling menghasilkan satu sama lain sebagai kutub-kutub yang menjadi bagian dari jalinan keberadaan. Yin merujuk pada ciri-ciri kelembutan, kepasifan, kewanitaan, kegelapan, lembah, ketidakberadaan bumi, dan lain-lain. Sementara yang mengacu pada ciri-ciri seperti sifat keras, kejantanan, kecerahan, gunung, keaktifan, keberadaan, langit, dan lain-lain, itu dalam kitab Tao Te Ching dikatakan bahwa Tao melahirkan 1 dan melahirkan 2. Yang dimaksud dengan kata 2 di sini adalah Yin dan Yang, dimana yang mengatur dunia, baik dunia nyata maupun tidak nyata. Yin dan Yang ini adalah 2 aspek yang saling berlawanan, dan keduanya sama-sama mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia. Dengan adanya interaksi antara kedua ini, maka lahirlah alam semesta dan seisinya. Keduanya saling melengkapi, namun hubungan mereka adalah berjenjang, yang selalu dianggap lebih besar daripada yin, yaitu seperti model di mana laki-laki selalu mendominasi dalam masyarakat patrilineal. Apa yang terjadi dalam masyarakat patrilineal yang mengambil model dari apa yang terjadi dalam hubungan yin dan yang. Akan tetapi, meskipun keduanya merupakan 2 aspek yang selalu berlawanan, namun jika mereka bersatu, maka menjadi harmonis. Keduanya saling membutuhkan atau bergantung antara satu dengan yang lain. Misalnya, tanpa dingin, maka tidak akan ada konsep panas. Tanpa baru, tidak akan ada konsep lama, dan lain-lain. Yin berada dalam yang dan yang berada dalam yin. Kadangkala yang disimbolkan sebagai yang suci atau sakral dan yin digambarkan sebagai dunia yang bersifat profan. Yang ketiga, ada pandangan terhadap manusia. Menurut pandangan Taoisme, hidup manusia sudah digariskan oleh langit. Manusia hanya harus menjalani garis itu dan menghindari penyelewengan. Manusia menahan diri dari mencampuri urusan orang lain, tidak memaksakan kehendaknya, tetapi memberikan pertolongan jika orang lain membutuhkan. Kematian dianggap sebagai cara manusia kembali kepada kodrat alam, sehingga tidak perlu ditakuti. Dengan demikian, manusia dapat menjalani hidupnya dengan tenang dan tentram, bebas dari kegelisahan. Yang keempat, ada pandangan terhadap Wu Wei.
Sifat dasar kehidupan yang selaras dengan alam semesta adalah Wu-wei. Wu-wei dapat diartikan sebagai keheningan yang kreatif, yaitu menjalani kehidupan tanpa tekanan. Manusia dianjurkan agar menyelaraskan perbuatannya dengan alam. Dalam Tao Te Ching disebutkan bahwa jika kamu terus-terusan menarik busur panahmu, maka kamu akan kelelahan. Sebuah gergaji yang selalu diasah akan menjadi tipis dan tumpul. Hal ini tidak berarti manusia tidak perlu berusaha. Kegigihan dan menjalani kehidupan mutlak diperlukan, namun memaksakan diri untuk mengusahakan sesuatu yang berada di luar jangkauan merupakan suatu kekeliruan. Dan untuk tokoh-tokoh agama Taoisme ini adalah yang pertama itu Tai Shang Laojun atau Laozi, yaitu dewa tertinggi agama Taoisme. Yang kedua ada Zhuangzi, beliau hidup di antara tahun 369 sampai 289 sebelum Masehi dan beliau adalah ahli filsafat. Yang ketiga ada Hua Tuo, beliau hidup di tahun 145 sampai 208 Masehi dan beliau adalah ahli pengobatan operasi dan menemukan latihan gerakan 5 jenis hewan. Yang keempat ada Zhang Sanfeng, beliau hidup di antara tahun 960 sampai 1279 Masehi dan beliau adalah ahli ilmu bela diri dan penemu Tai Chi Chuan. Yang kelima adalah She Hong, beliau hidup di antara tahun 284 sampai 364 Masehi dan beliau adalah ahli penguatan penyakit pada zamannya. Yang keenam ada Dou Hongji, beliau hidup di antara tahun 456 sampai 536 Masehi dan beliau adalah ahli astronomi, strategi perang dan ilmu pengobatan. Yang ketujuh ada Zhu Gengliang atau Wang Ming, beliau hidup di antara tahun 181 sampai 234 Masehi dan beliau adalah ahli dalam bidang astronomi dan ritual keagamaan Taoisme. Cukup sampai di sini untuk penjelasan ajaran-ajaran Taoisme dan juga tokoh agama Taoisme. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukhatatun Ulum. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran yang terdapat di dalam ajaran Taoisme dan juga perkembangannya di Indonesia. Selama 2000 tahun belakangan ini, ajaran Taoisme telah berkembang menjadi beberapa aliran. Secara umum, ada 2 aliran besar, yaitu yang pertama adalah aliran Qiangyi dan juga aliran Shenzhen, atau lebih dikenal juga dengan aliran Fulu dan Dingpai. Ciri khas dari sekte Qiangyi ini adalah yang pertama, semua keturunan dari Zhang Daolin menjadi pemimpin. Sejak Tianzi ke-38, Zhang Yuchai menjadi Zheng Yi Jiaoju. Jabatan ini kemudian dilanjutkan oleh keturunan Tianzi. Walaupun penganugerahan gelar sebagai Tianzi ini kemudian dihapuskan, pada masa dinasti Ming dan Qin, nama Zheng Yi Jiaozu juga bukan anugerah dari kaisar, tetapi bagi umat-umatnya adalah hal yang wajar untuk tetap menjadikan keturunan Zhang Daolin sebagai pemimpin mereka. Yang kedua, dari segi organisasi, karena terjadinya penggabungan dari beberapa sekte Fulu, baik yang lama maupun yang baru, pewarisan dari sekte-sekte kecil ini tetap seperti dahulu, tetapi menjadikan Tianzi sebagai yang utama. Misalnya sekte Longhu, Qingming, Qingwei, dan lain-lainnya. Hingga saat ini pewarisannya tidak terputus. Ketiga, kitab yang dihormati dan dijunjung tinggi bersama adalah kitab Qiangzi Jing dengan ilmu utamanya yaitu talisman, menjapa mantra, Qirangzai Jiao, dan yang keempat, Daoshi atau pendeta Tao boleh untuk tidak tinggal di biara.
boleh menikah, dan boleh juga memiliki keturunan. Mereka ini disebut dengan Houju Daoshi. Untuk lingkup biaranya sendiri, jika dibandingkan dengan biara Qianzhen, itu lebih kecil. Sila dan aturannya juga tidak ketat. Dari dua aliran besar tersebut, kemudian lahirlah berbagai sekte-sekte yang terdapat di dalamnya. Kalian bisa lihat yang ada di layar ini ya. Lalu, saya akan menjelaskan tentang perkembangannya di Indonesia. Tidak ada catatan resmi kapan ajaran Taoisme ini masuk ke dalam bumi Nusantara. Ajaran Taoisme diperkirakan masuk seiring dengan kedatangan orang-orang Tionghoa. Di Indonesia, ajaran Taoisme yang berkembang saat ini merupakan bagian dari aliran Tai Sang Men dan Xiaoyopai. Selain memuja Tai Sang Laojun, Laozi atau Zhang Jiao, Erlangsen, dan juga Dewi Jiu Tianxiaonu, mereka ini juga memuja para dewa-dewi Tao lainnya. Aliran ini mengutamakan pedoman Wu sebagai pedoman cara berpikir dan cara bertindak dalam mempelajari Taoisme dan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan harapan agar pengikut dari aliran ini dapat memperbaiki kehidupan spiritual dan duniawi menjadi lebih baik lagi, di mana kemudian akan membawa kemajuan bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan masyarakat sekitarnya. Sekian penjelasan dari kami. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian ini, saya dan juga teman-teman saya memohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.